Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dewi Khumairo dari Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada cermin datar, ada cermin cembung, kemudian ada cermin cekung, ada lilin, ada senter, ada korek api, ada busur derajat, kemudian ada celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir. Selanjutnya adalah kertas putih. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Adapun langkah pertama, saya akan susun lampu senter dan celah cahaya berada di depan cermin datar. Yang kedua, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I memiliki besar yang sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya adalah saya akan meletakkan benda, yaitu lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya. Selama benda itu saya geser-geser di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangannya. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangannya adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya ke samping kiri dan kanan, maka bayangannya pun mengikuti bergeser ke kanan dan ke kiri. Ketika lilin saya jauhkan, maka bayangannya ikut menjauh. Ketika saya ukur jarak antara lilin dengan cermin datar, besarnya adalah sama dengan jarak bayangan. Jadi, sifat bayangan cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Cobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahaya menyebar semakin luas. Lihat di sini cahayanya semakin menyebar luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pada percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung pada lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Saat cermin cekung di tengah-tengah bayangan, yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Jarak bayangan dengan jarak benda di sini terukur 13 cm. Selanjutnya, jarak benda dengan jarak cermin di sini terukur 9 cm. Pengukuran kedua, saya akan ubah jarak lilinnya. Kemudian saya akan ukur jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm.
Selanjutnya, saya akan ukur jarak benda dengan jarak cermin, yaitu 8 cm. Percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat pada layar putih. Kemudian saya akan ukur pada jarak berapa senti bayangan cermin tidak terlihat di layar. Ini sudah saya jauhkan sejauh 30 cm. Bayangan tidak terlihat sama sekali, bayangan cerminnya tidak ada. Kemudian ketika saya jauhkan lagi lebih dari 30 cm, bayangan tidak terlihat sama sekali. Demikian tadi percobaan saya mengenai sifat cahaya dan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.